Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Kali ini dari Alinco ya, dari Alinco. Dan ini adalah sebuah radio DMR, Digital Mobile Radio ya. Dan ini yang banyak ditunggu-tunggu teman-teman ya. Ada yang minta di review Alinco DJMD5, MD5 ya. Nah, kali ini barangnya sudah ada di depan saya, Alinco DJMD5 atau MD5, MD5. Dan ini merupakan keluaran terbaru dari Alinco. Jadi Alinco mengeluarkan dua versi ya, MD5, MD5 dan MD6, MD5 dan MD6. Nah, yang saya review pertama ini adalah yang MD5 dulu ya, sesuai dengan permintaan teman-teman untuk saya mereview MD5 ya. Ini sudah ada di depan kita bersama. Sebelum kita review Alinco ini, kita minum kopi dulu ya. Ya, kita minum kopi panas. Ya, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semua ya, tetap jaga protokol kesehatan. Dan kalaupun keluar rumah ya kalau penting-penting saja. Oke. Ini radionya harganya sekitar 2,2 juta di pasaran, antara itu ya, range-nya bisa lebih bisa kurang. Ya range-nya seperti itu. Dan kalau di Jogja Anda bisa langsung cari aja di Rumah HT ya. Ini bisa Anda cari di Rumah HT. Atau bagi Anda yang di luar Jogja, Anda bisa langsung ketik aja di sini ya, di layar saya ini nanti ada di bawah ini, www.rumahht.com ya. Di situ aja Anda buka ya, atau di deskripsi ya. Kalau tidak ada di layar, nanti di deskripsi aja Anda lihat. Itu di www.rumahht.com. Anda masuk aja ke situ. Anda langsung aja hubungi kontak personnya, itu Om Awan di situ ya. Nanti Anda bisa hubungi beliau. Bagaimana misalnya softwarenya atau apanya itu, kalau perlu apa silakan Anda hubungi di situ. Dan nanti mungkin ada linknya lagi yang lain, akan saya sertakan di deskripsi. Jadi harganya ini sekitar 2,2 juta rupiah gitu ya. Ya lumayan lah, sebuah Alinco DMR. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dan mudah-mudahan ini bisa menjadi radio Anda juga kalau Anda membutuhkannya. Oke, langsung kita buka. Penampakannya dari Alinco DJ MD5 atau DJ MD5. Ini adalah VHF Dual Band Transceiver. Dan kalau yang MD5 ini UHF high ya. UHF high itu jadi sekitar 400 sampai 480 ya. Jadi bedanya nanti dengan MD6, nanti kita akan review lagi yang MD6. Tapi kita review terlebih dahulu yang MD5 ya. Ini tapak samping seperti ini. Ya, seperti itu ya. Manufacturing Alinco Incorporated Division Yodoyabashi, karena di Jepang ya. Kemudian ya sampingnya seperti itu. Kemudian ini ada SDPP, ini ada barcode-nya ya, DJMD5E. Oh, ini yang E. Dan ini bukan yang versi GPS ya. Jadi kalau yang GPS nggak tahu, mungkin harganya lebih mahal lagi ya. Ini bukan yang GPS. Jadi nggak ada GPS-nya. Nah, seperti biasa, yang pertama adalah user manual. Tapi user manual di sini ini bukan cara-cara bagaimana mengoperasikan radionya, tapi ini hanya sekedar gambaran tentang radionya gitu ya.
Jadi gambaran tentang radio. Nah, di sini seperti ini spesifikasi ya, ini bisa 4000 memori ya. Kemudian 250 zone ya, seperti itu. Nah, di sini ada frekuensinya ya, itu ya, frekuensinya. Kemudian wattnya ada 4. Nah, ini kalau biasa kan radio-radio biasa cuman middle high low atau middle high. Kalau ini ada 4 tahapan seperti punya Yaesu ya. Jadi ada yang paling rendah, kemudian low, kemudian middle, kemudian high. Seperti itu ya. Paling rendah 0,2 watt. Nah, ini biasanya analog ini ya. Kalau yang digital nanti beda lagi, lebih kecil lagi. Seperti itu biasanya. Oke. Dan ini ada kartu garansi. Kartu garansinya seperti ini. Oke ya. Nah, kita buka apa aja. Nah, ini ada Alinco seperti ini. Dan ini mengingatkan saya, kalau yang seperti ini modelnya mengingatkan saya kepada Alinco yang lama, yang DJW 10, DJW 100, DJW 500, seperti ini konstruksi bodi belakangnya ya. Kalau depannya oke lah, ini mantap. Ini sudah layar yang warna. Kemudian bentar ya, baterainya kok lari ke samping sini ya. Oke, kita dapat baterai. Nah, ini baterainya ini sama dengan yang lama modelnya ya, seperti ini ya, tapi ini sudah 1700 ya. Kemudian 7,4 volt seperti ini. Oke. Kemudian kita dapat adapternya ya, kayak adapter handphone, ini kecil aja. Biasanya kan yang lama itu besar ya, berat, ini ringan. Kemudian kita dapat kabel USB, micro USB. Nah, ini kita dapat kabel micro USB. Ini mungkin untuk ngecas sama kalau nggak salah untuk data nanti ya. Oke. Kemudian ini ada desktopnya, ini hampir sama dengan Alinco DJW 500, W100, W10 ya, A10 ya. Tapi bedanya dia lebih lebar dikit ininya ya, lebih lebar dikit. Jadi kalau kita pakai yang desktopnya DJW 500, W100 nggak masuk ini radionya, karena radionya lebih tebal. Kalau kita masukin gini nggak masuk. Ini khusus yang ini desktopnya untuk radio yang baru ya, yang DMR ini. Oke, kita dapat antena. Kita dapat antenanya seperti ini. Di sini ada tulisannya high gain ya. Oke, itu high gain. Kemudian di sini ada 136 sampai 400 sampai 470, ini dual band. Oke. Kemudian kita juga dikasih belt clipnya ini ya. Seperti ini ya, sama dengan yang lama lah, persis. Oke, kita tinggalkan boxnya. Kita taruh kartunya, garansi dan lain-lainnya. Oke, ini kita pasang baterainya dulu ya. Kita pasang baterainya, caranya masukinnya dari bawah sini ya. Bawah masuk, terus kita tekan, dia langsung lock ya. Kemudian antenanya ini seperti ya radio-radio sekarang ya, rata-rata gini, karena lebih kuat kalau yang masuk ke dalam gini, itu konektornya lebih kuat gitu. Antenanya juga lebih kuat, nggak terlalu banyak goyang ya. Oke, di sini ada tombol PTT. Tombol PTT ini masih menggunakan karet, tapi mungkin kalau ini kualitas karetnya bagus ya, kalau Alinco. Kemudian ini ada tombol shortcut 1, 2. Kemudian di sini ada jack USB, mikrofon dan speaker. Kita coba buka aja ya.
Itu dia seperti itu. Ada USB nih, USB ya. Ada USB-nya. Kemudian mikrofon, kemudian speaker ya. Kemudian ini ada tombol on off, volume, dan ini rotary ya, dial. Nah, di sini atas bawah ini speaker ya, ini sama ini speaker. Kemudian tombolnya, kalau dengan Alinco DJW 500 atau W100 atau WA10 ini lebih keras ya, tombolnya lebih keras. Ini lebih keras ya, tidak seperti Alinco yang DJW versi W gitu ya. Ini lebih keras, tapi ini lebih baru dan ini DMR, bedanya jauh sekali ya. Oke, kita hidupin aja seperti apa tampilannya ya, seperti itu. Dan ini tampilannya bisa dirubah-rubah ya gitu ya. Nah, ini untuk volume. Nah, ini saya coba rubah dulu untuk brightness-nya, mungkin terlalu terang ini sehingga di layar agak sedikit kabur ya. Oke, kita setting di sini radio set, kita lihat backlight. Nah, kita kurangi 2 aja ya. Kita kurangi 2. Nah, mungkin lebih oke ya dibandingkan tadi 5 terlalu terang. Kemudian karena itu terlalu cepat, kita juga setting untuk light time-nya. Light time-nya kita kasih 10 detik ya, karena ini kita mau review. Kalau terlalu cepat nanti dia akan hilang sendiri dengan cepat ya. Oke. Di sini ini dual band VHF WAV. Jadi ada versi analog dan digital. Kita bisa setting radionya, bisa kita setting yang di bawah, misalnya yang subnya ini yang VFOB ini dia analog, yang A itu dia digital, boleh ya. Jadi itu tergantung kita mau settingnya seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk rubah atas bawah ini ada tombol di sini. Ini tombol shortcut yang atas. Ini kita akan pencet. Ini P1 ya, kita pencet untuk sekali pindah naik atas bawah ya. Nah, kalau dia hurufnya besar berarti ini yang aktif, yang ini ya. Nah, ini kebetulan yang subnya ini VFO, bukan memori. Kalau yang atas itu memori, jadi kita pencet ke atas. Nah, ini digital ya. Ini digital. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya untuk input frekuensi di radio ini ya. Misalnya kita buka menu-menunya dulu ya. Kita buka menunya dulu. Nah, di sini ada kontak ya, kontak list. Nah, ini nanti kita isi, kita kontak listnya apa, new contact misalnya seperti itu. Kemudian manual dial. Kemudian di sini ada message. Jadi ini kita bisa ngirim SMS sesama radio DMR. Bisa kita new message, inbox, text, dan ini ada draftnya. Kemudian ada call log. Ya, ini kayak telepon ya, kayak HP aja. Call log itu kita di sini history send, kemudian history jawab, kemudian ada history miss call gitu ya. Jadi sama dengan HP. Kemudian zone ini adalah semacam pembagian memori ya. Misalnya zone 1 itu memorinya apa aja, grupnya yang kita simpan apa aja. Nah, itu bisa masuk di sini. Misalnya zone 1 itu digital semua, zone 2 analog semua, atau zone 3 itu repeater semua. Kemudian zone 4 itu direct semua. Itu seperti itu bisa kita atur ya. Kemudian scan list. Nah, scan list ini kita nanti ngisi listnya, list 1, list 2, list 3 itu terserah kita nanti ya. Itu bisa by program nanti. Kalau manual agak sulit ya, mungkin nggak sulit tapi agak ribet gitu ya. Kemudian di setting ini paling penting ya. Setting ini ada 2 yang sering kita akan rubah nanti, radio set dan channel set. Nah, radio set di sini terdiri dari bip. Nah, ini bip. Ini volume ya. Ini bip.
Saya matikan, jadi kalau kita mau hidupin ya kita langsung on aja. Kita pilih bawah, kemudian select on ya, seperti itu. Ini beep. Kemudian ini backlight seperti yang saya katakan tadi, untuk cahayanya ini ya, mau yang terang sekali atau yang gelap ya, itu bisa kita atur supaya tidak terlalu silau. Light time ini lama hidupnya layar ini. Ini saya setel 1 menit karena kita sedang review, kita coba itu aja. Kemudian channel name, setelah kita simpan ke memori, apakah kita akan kasih frekuensi tampilannya atau channel. Kalau misalnya kita belum kasih nama, dia akan tertulis channel. Misalnya dia pada saat kita simpan, dia ada di channel 9. Nah ini ada tulisannya channel 9, seperti itu ya. Tetapi ketika kita sudah kasih nama, dia nanti ada tulisannya nama di sini ya, seperti itu. Oke. Kita tinggalkan untuk channel name, kemudian keylog ini manual atau auto. Saya kasih manual saja ya, manual aja. Kemudian power off, ini automatic power off. Misalnya radio ini tidak dipakai, misalnya 10 menit nggak dipakai, dia akan mati sendiri. Ini untuk menghemat juga baterai ya. Misalnya lupa radio ditinggalkan seperti ini, kita nggak pakai-pakai, kita setting 10 menit dia akan mati, itu bisa ya. Oke, itu tadi untuk power off. Kemudian TX timer. Nah ini pengingat, misalnya kalau kita udah mancar sekitar ini 120 detik berarti 2 menit, dia akan off gitu ya. Dia akan kasih tanda dulu, kalau tidak berhenti dia langsung off sendiri, tidak TX lagi gitu ya. Dia otomatis TX-nya mati gitu. Maximal volume, nah ini maksimal volume default dari sini, apakah kita mau maksimalkan sampai paling keras 8 atau 5 atau terserah yang seberapa kencengnya ya. Kalau di luar mungkin kita kasih 8 aja biar lebih kenceng kalau pas fullnya full. Kemudian earphone volume, jadi nanti kalau kita pakai ini ya earphone, kita nanti setting default dari volumenya berapa ya, seperti itu. Nah ini voice, apakah kita normal atau pakai extra mic atau dalam ruangan atau di luar ruangan, kita pilih normal saja. Kemudian di sini language, bahasa, ini hanya satu pilihan. Kemudian exit time, misalnya ini kayak kita buka-buka begini, dia 15 detik dia keluar, kita buat 20 detik biar agak lama ya. Oke. Apa tadi yang terakhir? Exit time, kena intro display. Nah intro display ini adalah tampilan ketika kita hidupin powernya tadi, itu kan karakter seperti itu tadi tulisan. Nah ini kita rubah ke picture, nanti dia akan muncul logonya Alinco kalau kita hidupkan. Main channel kita akan merubah apakah main channelnya itu di channel A itu yang atas, channel B yang bawah, itu kita tinggal milih aja. Kemudian sub channel sama aja, sub channel ini apakah kita on kan atau off. Kalau sub channel kita on kan, berarti yang di bawah itu menjadi sub channel. Message note, ini seperti tanda gitu ya, misalnya kita mau kasih ring, jadi kalau ada misalnya SMS masuk dia akan bunyi. Oke, message note. Kemudian call ring, ini kalau ada panggilan digital atau panggilan DMR itu dia akan bunyi. Frekuensi step di sini banyak ya, mulai dari 2,5 kilo sampai yang terakhir 50 kilo. Nah kita setting di standar aja 5 kilo. Nah, kita buat 5 kilo ya. Kemudian square level, karena ini digital, dia udah otomatis scale levelnya, dia otomatis. Jadi digital itu scale levelnya otomatis, tidak bisa kita rubah menjadi seperti analog ya. Tapi ada juga yang nggak bisa dirubah analognya karena radionya sudah DMR, kadang ada yang nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau ini bisa, kalau yang Alinco dia menyesuaikan. Ketika kita setting di radionya di analog, dia akan scale-nya bisa dirubah menjadi 1, 2, 3 dan 0 ya. Oke, itu yang keunggulan dari Alinco. Kemudian power save, ini
kita mau buat 1:1 atau 2:1, semakin irit semakin besar perbandingannya, gitu ya. Ya 2:1. Oke. Kemudian setelah tadi kita power save, kemudian ini TBST, nah, tune bass ini nada tune ya, tune dari radio DMR ini apakah kita pakai apa enggak usah dipakai ya. Fox juga, ini Fox delay, scan mode kita pakai yang ini aja, bisa macam-macam terserah Anda ya. Mic level, nah mic level ini kekerasan suara mic, kita mau ngomong, kalau kita suara udah kenceng ya kita pakai 1, kalau suara kita pelan kita fullkan aja di level 5 supaya kita ngomong pelan dia udah kenceng di sini. Ini adalah mic levelnya, enak ya. Bagus ya, ada mic levelnya sehingga bisa diatur kekencangan suara kita. DTMF speed, nah ini DTMF speed, misalnya DTMF itu dia bunyi itu apakah dia mau lambat apa cepat. Ini FM radio, kalau kita mau muter radio otomatis radio perangkat ini langsung menuju ke radio, misalnya seperti ini. Kita radio on, nah langsung ya, langsung muter radio. Kita radio off langsung matikan. Jadi dia buka radionya dari menu, jadi agak ribet dikit tapi nggak apa-apa, bisa ya. FM monitor, nah ini bisa mau on atau off. Artinya FM monitor ketika ada sinyal masuk, sinyal dari DMR atau sinyal analog masuk, radionya dia off. Ketika nanti sinyal itu mati, radio dia on lagi. Jadi FM monitor ini maksudnya seperti itu. Jadi seperti dual watch tapi ini untuk FM ya. Untuk FM yang satunya untuk frekuensi biasa gitu ya. Kemudian start power, ini bukan power, ini start password, jadi ngisi password ini nggak perlu. Ini auto repeater, misalnya yang channel A itu apakah auto repeaternya itu mau positif atau negatif, jadi penambahannya naik apa turun gitu. Ini juga yang channel B. Nah ini yang tombol atas bawah ini ya, ini tinggal kita pilih mau shortcutnya mau diganti apa enggak gitu ya. Kalau nggak usah ya, kita biarin aja. Kemudian SMS form, kita mau pakai yang M manual apa ya, kita pakai yang M atau yang H. Ini saya belum tahu apa artinya, tapi kita pakai yang M aja ya. Malum ya, karena baru juga radionya saya pegang baru tadi malam. Jadi ini time zone kita bikin aja di GMT +7 ya, itu. Kemudian ini date time kita bisa isi di sini, sudah saya rubah ya, jadi tanggalnya tanggal 7 apa tanggal berapa sekarang? Baru lagi nanti. Tanggal 5. Sorry. Tanggal 5, jadi kita akan rubah ya, tanggal 5 untuk gesernya ini. Bentar. Ya mumpung ingat kita rubah tanggalnya. Nah ini kita rubah, kita pencet yang P1 ini di atas. Jadi ini bulan, ini tanggal ya, kita rubah. Kita geser atas bawah tanggal, oke. Kemudian kita rubah waktunya jam 10.49 sudah benar, konfirmasi oke. Oke. Time set. Jadi sudah oke. Kayaknya sudah lengkap untuk yang radio set ya. Kita coba lihat, tanggal udah berubah, jamnya udah benar. Ya seperti itu. Oke, ini yang untuk radio set. Kemudian yang kedua adalah channel set. Ini channel store, kita mau nyimpen setelah kita ngisi di VFO, kita mau nyimpen, silakan kita pencet ini channel store. Kemudian kalau mau hapus channel, delete channel. Channel type. Nah, channel type di sini misalnya kita udah simpen, kita tadi masuk ke sub atau ke main ya. Main itu yang atas ya. Apakah frekuensi yang atas ini kita mau pakai yang analog apa digital? Nah, kalau kita pakai yang digital, maka menu-menunya juga menu-menu digital yang keluar. Kalau kita pakai analog,
menu-menu set radio setnya, dia akan pindah ke menu set radio analog. Kemudian TX power di sini ada 4 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ternyata yang paling rendah itu tulisannya small, low, middle, high. Ya, seperti itu. Kemudian bandwidth, karena ini digital, maka bandwidthnya hanya narrow. Karena ini digital atau DMR ini, maka bandwidthnya hanya narrow atau sekitar 12,5 kilo ya. Kalau wide itu 25 kilo. Oke. Kemudian RX frekuensi. Nah, ini kalau kita mau ngisi manual. Kita ngisi manual, silakan kita isi seperti itu. Ya. Ini kembalinya mana ini? Kembalinya harus kita pencet PTT. Oke, itu tadi. Terus TX frekuensi. Jadi Anda tinggal isi aja, misalnya mau crossband ya RX-nya berapa, TX-nya berapa, bebas ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Jadi mau bikin repeater nggak perlu pusing-pusing harus mikirin minus berapa, tinggal RX-nya berapa, TX-nya berapa, selesai. Tinggal nanti radionya tadi di set analog apa digital. Kalau di sini channel type-nya analog, ya nanti akan ditanyakan, kalau kita masuk ke radio setting akan ditanyakan tune-nya. Karena ini digital, tune nggak ada ya. Jadi seperti itu, karena digital nggak ada ya. Talk on, jadi kita bisa berbicara kepada siapa saja, kita on. Kemudian name. Nah, ini name dari grupnya ya, kita tulis call one, name set call one ya. Kemudian TX low, kita always ya. Kemudian TX prohibit, jadi ini TX prohibit kita isi off saja ya. Ketika kita isi on, nanti dia nggak bisa TX. Radio ID, nah radio ID dari radio ini, misalnya ini ya, radio ID-nya call one, ID-nya one. ID ini sebenarnya bisa sembarang aja, nanti kita akan rubah ya. Kita rubah, misalnya kita mau edit ID-nya. Saya akan rubah ID di sini menjadi ID ini ibarat kita mau membuat radio ini menjadi seperti telepon atau apa, kita rubah aja. Misalnya 25 atau bukan 25 ya. Kita coba aja 777 gitu aja, 777. Oke, confirm. Misalnya gitu. Nama tetap sudah call one ya. Confirm. Kita save. Oke. Ya sudah. Jadi ID-nya 777. Oke. Nah, ini color code. Kalau kita mau komunikasi sesama DMR, kita harus samakan color code-nya ya. Misalnya saya punya radio Baofeng ini, kita setting color code-nya di 0 ya. Kita akan rubah color code-nya di 0. Atau color code 1, tapi karena ini 0 kita pilih 0 aja ya. Oke, kemudian time slot, karena di sini saya time slotnya 1 ya, saya bikin 1 juga nggak apa-apa, time slotnya 1 ya. Oke, kemudian digital encryption saya off saja. Ini bisa kita isi, tapi merepotkan nanti Anda tidak misalnya mau tidak sengaja ngomong nggak bunyi-bunyi nanti ya. Nah, di sini enter time, mau pilih normal atau enhance. Kalau enhance ini berarti itu semua fasilitasnya on ya. Kalau saya pilih enhance saja. Kemudian RX group. Nah, di sini RX group ada group list. Nanti tinggal dipilih. RX group selected ya. Atau misalnya edit name. Tapi ini saya tidak buat nama, jadi group list one aja gitu ya. Kita belum isi. Work alone off, karena kita tidak bekerja sendiri, kita bisa bekerja sama grup. Kemudian channel measure kita off juga. DMR mode, karena kita nanti mau berhubungan dengan sesama DMR, kita pakai simplex aja ya. Kita pakai simplex aja. Kalau kita mau masuk ke repeater,
kita bisa pakai repeater. Repeater itu berarti dia ada min plus atau beda frekuensi. Nah, seperti itu ya. Tapi karena ini kita satu frekuensi direct, kita pakai simplex aja. Kita pakai simplex ya. Oke teman-teman, sampai di mana tadi? Jadi sampai di DMR mode ya. Oke, kita pakai simplex karena kita langsung direct ya dengan sesama DMR satu frekuensi. Slot switch kita mau pakai on atau off itu bisa. Jadi kalau slotnya otomatis kita pakai on aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya satu nggak bisa pindah kedua. Oke, itu tadi kayaknya ya sudah sampai slot, udah selesai ya menu-menunya saya jelaskan. Device info. Nah, seperti ini. Radio ID 777, radio name call 1, kemudian mode name DJ MD5. Nah, sebenarnya ini bisa kita rubah ya. Radio name ini kita bisa rubah mau apa aja. Nama radionya boleh kok ya, nggak ada masalah. Contoh nih, saya akan rubah nama radionya ya. Kita akan rubah nama radio. Sebentar. Nama radionya enggak bukan di sini ya. Oke, itu aja kayaknya ya penjelasan saya mengenai isi dari ini. Nah, kalau kita mengisi kontak misalnya gini, kontak kita kontak listnya kan di call one. Jadi misalnya ini saya juga tulis call one. Jadi kontak list itu artinya kita bikin grup ya. Misalnya grupnya call one, ya nanti sesama call one akan bisa berhubungan gitu ya, bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, itu dia untuk menu dari Alinco DJ MD5 ya. Panjang banget ya, banyak banget. Jadi di sini kenapa saya bilang bukan versi GPS? Karena nggak ada nih, GPS-nya nggak ada di sini. Kalau ada versi GPS, dia akan muncul di sini tulisannya GPS, ini nggak ada. Nah, ini digital monitoring, ini bisa kita mau on atau off ya, seperti itu. Kemudian record nih, kalau kita memilih record, kita misalnya on, dia akan langsung muncul di layar sini, nih on. Nah, ini ketika kita ada percakapan dia akan ngerekod. Itu untuk yang digital tentunya. Nah, kita matikan aja karena makan memori ya. Kita matikan saja. Untuk rekodnya kita off, nggak usah. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk komunikasi antara radio digital satu dengan yang lainnya. Ya, seperti ini. Nah, ketika saya masuk ke sini, karena di sini ID-nya satu ya. ID-nya satu. Ini udah hidup nih ya. Anda coba dengar ya. Kita masuk ya. Nah, masuk. Jadi ini udah masuk ke sini. Nah, sekarang saya ini ID-nya tadi 777. Ketika saya connect ke sini, dia akan membaca ID dari sini. Kita lihat ya. Tuh. ID-nya 777 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ini adalah fungsi dari DMR. Jadi dia bisa membaca data dari radio yang satu ke radio yang satunya. Sekarang saya akan praktekkan kepada Anda bagaimana caranya kita ngirim SMS. Ya, ngirim SMS. Ini reviewnya panjang banget, tapi supaya Anda mengerti. Ya, supaya Anda mengerti bahwa radio DMR ini hampir sama dengan fungsinya seperti HP ya. Cuman ini adalah DMR, sehingga kalau kita pakai ya kita harus ada call sign
Ya, kalau radio misalnya kita bekerja di frekuensi amatir ya pakai call sign ya, seperti itu. Jadi DMR ini hampir sama dengan HP. Jadi bisa ngirim SMS, bisa berkomunikasi satu frekuensi dengan tidak saling bertabrakan, receive dan transmit bersamaan. Bisa. Nanti ada repeater digitalnya sehingga dia bisa berkomunikasi real time gitu ya. Tapi tidak langsung seperti HP. Kalau HP kan dia langsung tidak putus-putus ya ngomongnya. Kalau ini enggak, tetap fungsinya sebagai radio. Radio itu adalah PTT off ya off. Jadi PTT gantian gitu ya. Maksudnya gantian tapi satu frekuensi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita tinggalkan untuk yang fungsi-fungsi dari DMR MD5. Yang paling menarik di sini adalah fungsi SMS. Oke, fungsi SMS-nya. Mari kita lihat. Jadi ini panjang banget videonya, jadi harap maklum. Kalau mau nonton, Anda mau fungsikan DMR, Anda harus nonton ini sampai selesai ya. Oke, saya akan ngirim pesan. Misalnya di sini pesan ke radio ini. Ini radio Baofeng ini ID-nya 1 ya. Oke, kita tulis saja di sini seperti HP-HP jadul ya. Di sini huruf besar. Kita misalnya tes, kita tulis tes pakai ini T ya, ini huruf T. Kemudian kita mau rubah huruf kecil, selanjutnya kita pencet ini. Ini bisa merubah angka ya, kemudian huruf kecil, kemudian huruf besar, kemudian angka lagi. Oke, kita huruf kecil, kita tulis ini tes. Spasi ini, spasi. Kemudian kita pilih huruf besar lagi, A. Kemudian kita pilih huruf kecil lagi. Nah, ini ya. Linko. Aduh, sorry, mundur itu del itu ini ya. Linko. Jadi seperti HP biasa ya, HP jadul, kita ngetiknya, mencet tombolnya. Tes Alinko to Baofeng to kita panjangin, taruh kecil lagi ini. Ya, terkadang bagi Anda yang tidak membutuhkan DMR, mungkin videonya kepanjangan, tapi ini kalau Anda yang membutuhkan DMR teknologi baru seperti ini, Anda pasti nonton sampai selesai. Oke, kita lihat ya. Saya confirm ya, saya akan kirim ya, saya akan kirim. Nah, sebaiknya kita manual dial aja. Manual dial itu adalah kita tahu ID-nya ini ya, ID dari radio ini 1. Kita ketik 1 aja, tek, kita confirm, tek, ngirim dia. Nah, Baofeng udah menerima pesan dari Alinko. Kita buka. Pesannya terbaca ya. Kita lihat. Duh, ini terlalu terang. Kita lihat pesannya terbaca, tes Alinko to Baofeng ya. Oke, terbaca. Nah, kalau Baofeng mau replay bisa langsung replay, tapi saya akan memberikan caranya yang sama dengan. Nah, ini inbox dari ID-nya ini ya, kebaca ya. Jadi sama dengan HP, kalau ada nomor HP ya kan biasanya ID-nya kebaca di sini, nomor HP siapa gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mau replay tinggal replay, kalau kita mau write lagi tinggal kita bikin baru, tapi tadi caranya seperti manual, kita masukin nomornya, ID-nya yang kita tuju ya. Tapi kalau kita mau replay, kita ambil inboxnya saja, kita buka menunya kita buka pesannya tadi ini, kita oke, kita replay, kita tulis pesannya lagi seperti itu ya. Kalau nggak mau susah-susah, saya akan begini aja, saya nggak replay ya, tapi sini saya punya quick text yang sudah saya buat ya misalnya. Nah, saya tulis terima kasih di sini udah ada, langsung oke.
kita send, manual dial, kita masukkan nomor ID tadi radio yang mengirim pesan 777 misalnya. Oke. Kita send. Apakah masuk di sini pesannya? Nah, masuk ya. Pesan masuk di sini. Terima kasih. Dari ID1. Oke. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bisa SMS, bisa call, digital. Jadi dengan radio yang berbeda Anda bisa berkomunikasi. Yang penting ID-nya Anda tahu, color code-nya tahu, kemudian grup call-nya tahu, call one ya. Kalau mau private nanti bisa di setel private juga, tapi kalau private biasanya itu banyak juga ribet nanti urusan bisa settingannya banyak gitu ya. Oke, itu aja dari saya untuk setting digitalnya. Sekarang kita mau tes powernya ya, tes powernya dari radio. Oke, kita akan coba tes power. Jadi ini videonya panjang-panjang sekali, mudah-mudahan Anda tidak bosan karena ya kita membahas tuntas radio DMR ya. Nah, di sini kan tulisannya small ya. Small itu 0,2 watt. 0,2 watt itu untuk yang analog. Apakah yang digitalnya berapa, kita lihat di sini. Ya, digitalnya kita lihat keluarnya. Ya, nggak sampai 100 mili ya, nggak sampai 100 mili. Ini dilihat, ini skala 5 watt. Skala 5 watt. Ya, nggak sampai 100 mili. Saya langsung pindah ke high power aja biar Anda tahu kalau yang untuk digital itu kalau high-nya berapa. Nah, ini kita pindah ke high. Biasanya sih kalau digital itu high powernya antara 1 sampai 1,5. Kita coba lihat. Ya, 1,5 ya. Dan ingat, digital itu seperti ini signal, Anda lihat ya. Dia bergetar. Dia bergetar seperti ini. Nah, seperti ya. Anda lihat lagi. Jadi 1,5 watt. Saya akan pindah ke analog. Misalnya ini saya rubah ke analog ya. Jadi channelnya saya rubah ke analog. Saya setting channel type ke analog. Oke, ini sudah berubah menjadi analog. Kita lihat berapa powernya di sini keluar. Nah, 5 watt kan? Anda lihat 5 watt. Kemudian kita akan tes untuk yang power low. Nah, di sini banyak kan? Tuh, kalau kita sudah ke rubah analog, dia akan muncul TCDC, RCDC, TCDC semuanya keluar untuk menu analog. Kita akan small. Kita lihat small tadi 200 miliwatt. Apakah benar 200 miliwatt? 100 miliwatt keluarnya. Tapi sudah oke ya dibandingkan yang tadi. Jadi untuk wattnya, kalau yang digital di bawahnya misalnya kalau 5 watt jadi 1,5, kalau 200 mili jadi 50 miliwatt. Seperti itu kalau untuk yang digital, seperti itu ya. Ini dia untuk Alinco DJMD5. Oke, oh ya, tadi untuk VHF UHF-nya mungkin sama saja ya. Kita akan coba UHF-nya, saya lupa, UHF-nya belum dites. Kita akan tes UHF-nya. Oke, kita akan tes UHF-nya. Kita coba, kita pindah ke PFO2 aja. Nah, ini saya akan coba rubah ke 435.000. Oke, kita transmit berapa watt keluar. Nah, ini dia analog ya. Saya akan coba setting ke watt high power.
Kita lihat untuk UHF-nya, analognya, high power-nya berapa? Ya 4,5 watt. Wajar ya, kalau UHF itu pasti di bawah VHF-nya. Oke, seperti itu untuk power dari DJMD 5. Oke teman-teman, itu pengujian kita. Tadi nggak sempat nguji antenanya karena saya nggak bawa konektor tambahan untuk membuka untuk memasang antena ini ke analisernya, jadi nggak masalah ya. Kalau antenanya ini saya rasa sih kalau Alinco bagus ya, nggak ada masalah. Nanti di MD6 nanti akan kita coba untuk review untuk antenanya ya. Tapi yang MD5 kita cukup segitu aja dulu. Sebenarnya banyak sekali yang mau dicoba ya, cuman karena waktunya udah sangat kepanjangan ya. Jangan sampai teman-teman nanti wah bosan ya, panjang banget review saya kali ini. Karena review saya kali ini adalah mengupas tuntas masalah HT-DMR yang mungkin di pikiran teman-teman atau di benak kita semua itu DMR kayak apa, sehingga Anda semuanya belum tahu dengan jelas. Makanya saya ingin jelaskan DMR seperti itu tadi. Jadi DMR itu kita bisa ngirim data ya, ngirim data dari radio yang berbeda. Jadi misalnya ini dari Alinco ke Bofeng. Yang penting kita bisa tahu ID dari radio ini, kita tahu ID dari radio ini, dan kita masuk ke grup call yang sama ya, grup call yang sama atau grup kontak yang sama. Misalnya tadi grup kontaknya itu adalah call 1, makanya di sini juga harus setting call 1. Nah, tinggal ID radionya saja yang kita setting berbeda. Terserah Anda mau pak ini ID-nya berapa, ini ID-nya berapa. Ibaratnya itu sebagai nomor telepon Anda, misalnya seperti itu ya. Anda punya nomor telepon atau Anda punya nomor apa gitu, nomor mobil, kendaraan atau macam-macam, masukkan aja ke sini. Yang penting lawan dari kita itu tahu ID dari radio ini, dan radio ini tahu ID dari radio ini, sehingga ketika dia ngirim pasti nyampe ke radio ini, tidak ke radio yang lain. Seperti itu ya, kecuali ID-nya sama dengan radio yang lain. Misalnya saya satu perusahaan, terus saya beli radio ini satu, kemudian anak buah dikasih 10. Jadi saya punya 10 anak buah misalnya. Di itu ada bagian keuangan, bagian macam-macam. Nah, itu ID-nya saya buat 1, 2, 3, 4, 5 untuk di grup call 1 misalnya seperti itu ya. Nah, tinggal saya misalnya bagian keuangan, saya pilih ID 2, saya pencet ID 2, ngasih info bahwa tolong kirim laporan keuangannya. Itu kita SMS ke sana, masuk. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian kalau Anda tidak mau repot, itu semua ID-nya dijadikan satu. Misalnya setiap bagian itu ID-nya jadi satu, sama semua. Ketika Anda kirim perintah bahwa kita akan adakan rapat, maka semua radio menerima bahwa bos akan mengajak rapat. Seperti itu. Jadi tidak lagi memakai pulsa telepon, tidak lagi memakai kuota, cukup dengan menggunakan radio DMR. Kita bisa berkomunikasi layaknya menggunakan HP. Masih banyak lagi sebenarnya yang perlu diulas, tapi karena keterbatasan waktu, di lain kali kita akan bahas masalah DMR yang lain. Ini DMR yang direct ya. Jadi DMR itu punya fasilitas lain seperti misalnya kita antar negara. Ya, itu nanti ada DMR Connect ya. DMR Connect itu nanti menggunakan Wi-Fi DMR yang nanti akan kita konekkan, dan itu seperti ada gateway-nya, jadi melalui internet. Tapi kalau yang kita setting tadi ini adalah direct. Nah, direct. Namun nanti di kesempatan yang lain saya akan mereview sebuah repeater digital yang fungsinya, kalau repeater itu nanti di setiap beberapa kilometer nanti ada repeater digital, dia akan connect, satu frekuensi akan connect terus ya. Jadi ya seperti BTS telepon seperti gitu ya. Ketika linknya satu rusak, maka dia akan terputus. Dia akan terputus di mana link itu berhenti ya, seperti itu.
Nah, itu nanti sistemnya sama dengan telepon, tapi itu di review yang berikutnya. Ini saya intermezzo dulu ya supaya Anda lebih mengerti lagi mengenai DMR. Jadi DMR ini spesial banget. Kenapa di Indonesia itu DMR belum terlalu populer karena mungkin banyak yang belum menjelaskan secara detail. Oke? Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini yang panjang sekali, tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda atau menjawab apa yang Anda tidak tahu selama ini gitu ya. Bagaimana kita menggunakannya sehingga kita bisa berkomunikasi dengan satu dan yang lain. Oke? Jadi ini baru 2 radio ya, 2 radio. Nanti kalau kita dapat 3 radio, kita akan coba dengan 3 radio itu nanti dia akan seperti apa kalau kita ngirim misalnya satu-satu atau ngirim semuanya. Ditunggu video selanjutnya teknologi DMR. Oke? Terima kasih dari saya, Yankee Charlie itu India Zulu. Tetap Anda beraktivitas, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kemudian yang penting banyakkan minum air putih, karena minum air hangat juga ya, supaya kita tetap sehat gitu ya. Jangan sampai kekurangan air. Tetap air itu penting bagi kehidupan kita, sehingga kalau apapun itu, kalau kita kekurangan air, cairan, maka kita akan lemas. Kalau kurang lemas ya semuanya masih akan sakit ya, seperti itu ya. Itu saya dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri. Bye bye.